Persiapan maulid ini, tidak bawa kitab. Oh gitu. Iya. Ibu pokoknya lagi ilmu, burung saya buka kitab. Pokok saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan keterangannya Salam Bu Sofi, bukan seperti biasa oleh hadiah, tapi oleh fokus khusyuk merengaki ilmu dari akhirnya fillah Bu Sofi. Waktu dan tempat berkomentar. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para guru ngaji, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar Salim, dan tidak lupa sahibul majlis birrul walidin Gus Khalilur Rahman. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau berdua, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau berdua, dan Allah senantiasa menjaga kepada beliau berdua. Dan tidak lupa kepada Al-Ustaz Misnatun Yusuf dan para hadirin jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri majlis yang begitu sangat mulia. Bagaimana tidak mulia, karena lisan kita menyebut manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri majlis yang begitu sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Hati kita berusaha untuk mencintai dan merindukan manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita masih berada di bulan yang begitu sangat agung, karena di dalamnya terlahir manusia yang begitu sangat agung. Agung kepribadiannya, agung akhlaknya, agung namanya, agung sifat-sifatnya, agung perilakunya, dan semua tidak ada yang tidak indah pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan pada saat ibu beliau mengandung di dalam perutnya, yang memberi nama nantinya yang akan lahir dari rahim seorang ibu yang sangat salihah, Sayyidah Aminah, yaitu yang memberi nama langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril.
diberi nama Muhammad. Kenapa Nabi kita diberi nama Muhammad? Muhammad artinya orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Belum pernah nama itu dipakai pada orang-orang Arab sebelumnya. Tidak ada satupun yang pernah memakai nama Muhammad. Seakan-akan Allah tidak rela satupun yang memakai nama itu kecuali kekasihnya Nabi Muhammad. Pada saat Sayyidah Aminah melahirkan putranya, ada suara yang tanpa rupa berbisik kepada Sayyidah Aminah, nanti putramu beri nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Kenapa disebut Muhammad? Kenapa disebut terpuji? Karena memang tidak ada orang yang lebih terpuji dibanding Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Dan bahkan pernah Nabi Muhammad ini dijuluki oleh Abu Jahal dengan julukan Mazmum. Nama Muhammad diganti Mazmum. Akhirnya Mazmum itu artinya orang yang tercela. Akhirnya ada orang yang bertanya kepada Abu Lahab, Abu Jahal, wahai Abu Jahal, Mazmum itu siapa? Dijawab oleh Abu Jahal, Mazmum itu Muhammad. Dan Muhammad itu artinya apa? Orang terpuji. Sehingga tidak ada satupun orang yang mencela, karena namanya sendiri adalah artinya orang yang terpuji. Sehingga orang yang bersolawat kepada manusia yang terpuji, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang terpuji. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu cerita yang begitu sangat menarik. Pada saat itu ada salah satu pondok pesantren di Jawa Timur mengadakan acara pondok pesantren kilat, pondok Ramadan, yang diikuti oleh anak-anak usia masih kecil, anak-anak setingkat SD, anak-anak setingkat MI, mengikuti pondok pesantren kilat yang ada di Jawa Timur. Kemudian pengasuhnya ditanya, wahai Syekh, wahai Habib, ini anak-anak mau diajari apa? Pondok pesantren kilat cuma selama 2 minggu, mau diajari apa anak sekecil ini? Kata pengasuh pondok pesantrennya, akan saya ajarkan tentang sifat-sifat Nabi, akan saya ajarkan tentang perilaku Nabi, akan saya ajarkan tentang akhlak-akhlak Nabi. Betapa akhlak Nabi begitu sangat agung, begitu sangat mulia, begitu sangat istimewa. Salah satu contoh akhlak Nabi, pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah menuju ke kota Taif. Waktu itu Rasulullah tidak diterima oleh penduduk Taif, sehingga penduduk Taif ini memerintahkan anak-anak kecil untuk membawa batu, membawa sandal untuk melempari kening Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah keningnya berdarah-darah, darahnya mengucur dari kening mulia beliau. Sampai pada saat darahnya begitu sangat deras, Rasulullah berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar darahnya tidak menetes ke bumi. Rasulullah tidak diterima oleh penduduk Taif, sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada penduduk Taif, wahai penduduk Taif, jika kalian sudah tidak menerima kepada saya izin untuk pulang ke negara asal saya, ke tempat asal saya. Tapi apa kata orang-orang Taif? Kamu sudah terlanjur di sini, maka kamu tidak bisa kembali ke tempat kelahiranmu. Kamu tidak bisa kembali ke tempat asalmu. Kamu harus mati di sini, kata penduduk Taif. Kemudian akhirnya Rasulullah tiap hari berdakwah, mengajak untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian tiba-tiba penduduk Taif ini tersadarkan oleh sesuatu. Pada saat itu Rasulullah meminta izin, wahai penduduk Taif, aku izin ingin kembali ke rumahku, aku izin ingin kembali ke tempat asalku. Kemudian penduduk Taif mengiyakan apa yang diminta oleh Rasulullah. Ternyata ada siasat di balik itu semuanya. Pada saat Rasulullah akan kembali ke tempat asalnya, di gerbang
menuju keluar tempat Taif, tiba-tiba dihadang oleh dua al-ghujum. Dihadang oleh orang yang begitu sangat besar, orang yang begitu sangat kuat. Pada saat Rasulullah sudah mau keluar dari kota Taif, langsung dipukul oleh al-ghujum dari sebelah kanan. Ternyata setelah dipukul dari sebelah kanan, di sebelah kiri sudah dipukul lagi oleh al-ghujum yang ada di sebelah kiri. Sehingga Rasulullah merasa kesakitan pada saat itu. Demi apa? Demi kita menjadi orang mulia. Demi apa? Demi kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pada saat itu Rasulullah darahnya sampai menetes lagi. Sehingga Rasulullah berusaha sekuat tenaga untuk agar darah itu tidak menetes ke bumi. Kenapa harus tidak menetes ke bumi? Karena waktu itu Rasulullah mendengar malaikat yang menjaga gunung bersumpah kepada Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau mau biar mereka aku hancurkan dengan turunnya gunung ini kepada mereka. Tapi apa Rasulullah? Perilakunya, akhlaknya, sifatnya, tindak tanduknya, beliau tidak rela darahnya menetes ke bumi. Agar apa? Agar umatnya tidak celaka. Dan bumi pun tidak rela Rasulullah berdarah-darah, sampai bumi pun bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, seandainya mereka menyakitimu, aku siap untuk menelan mereka agar mereka celaka. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tetap berusaha untuk menadai darah yang menetes dari kening beliau, dari kening mulia beliau, sambil Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya kaumku mereka tidak mengetahui. Ini salah satu akhlak Rasulullah yang begitu sangat mulia, yang begitu perhatian kepada kita sebagai umatnya. Di pondok itu, saya kembali lagi kepada cerita tadi. Di pondok ada kegiatan pondok pesantren kilat yang diadakan selama 2 minggu, yang diikuti oleh anak-anak kecil, anak-anak usia SD. Hanya ada wali santri, ada wali murid yang penasaran, itu mau diajari apa? Kata pengasuhnya, akan saya ajari sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, perilaku Nabi, dan tindak tanduk Nabi. Kemudian setelah berlalu 2 minggu, pengasuh ini mengadakan satu kegiatan yang sangat unik. Semua santri-santrinya diperintahkan untuk membeli balon. Satu-satu beli balon. Setelah itu, sebelum balonnya ini ditiup, kemudian diterbangkan, mereka semuanya diperintahkan untuk menulis tulisan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam balon, kemudian ditiup, langsung diterbangkan. Semuanya sudah nulis. Ada yang nulis I love you ya Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Ada banyak hal yang ditulis oleh anak-anak sekecil itu. Tapi ada satu pemandangan yang tidak biasa. Pada saat itu ada balon satu yang tersangkut, tidak bisa terbang. Akhirnya diambil oleh pengasuh itu. Penasaran, anak sekecil itu yang ditulis itu apa? Setelah diambil balonnya, kemudian diletuskan, diambillah kertas itu. Isinya begitu sangat membuat kita itu merasa malu. Apa isi dari surat itu? Isi dari surat itu berbunyi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku setiap malam mimpi bertemu denganmu, karena setiap malam aku diceritakan tentang sifat-sifatmu. Nanti ketika aku pulang, apakah engkau juga akan hadir di dalam mimpiku? Sehingga pengasuh itu, salah seorang habaib yang ada di Jawa Timur, merasa menangis. Anak sekecil itu bisa-bisa merindukan kepada Nabi. Kok bisa merindukan dan mencintai kepada Nabi? Padahal hanya mendengarkan cerita, padahal hanya mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi dan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kok bisa cinta kepada Nabi? Itulah hebatnya cinta kepada Nabi.
Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa mencintai. Karenanya tidak benar jika ada ungkapan datangnya cinta dari mata turun ke hati. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Nabi? Kita tidak pernah bisa melihat, kita belum pernah berjumpa, kita belum pernah berhadapan langsung dengan Nabi. Tapi bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi? Cinta Nabi adalah cinta yang begitu sangat hebat. Cinta Nabi adalah cinta yang begitu sangat istimewa. Tanpa kita bertemu dengan Nabi, kita bisa mencintai Nabi. Dan bahkan sebelum kita mencintai Nabi, kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai penutup, ada satu cerita yang begitu sangat menarik yang disebutkan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Di dalam kitab tersebut, hiduplah di Mesir ada seorang muslim yang setiap tahun mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Kemudian muslim ini punya tetangga seorang Yahudi, orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya tetangga Yahudi ini, suami istri, berkata, istrinya tanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang dilakukan oleh tetangga kita yang muslim itu?" Dijawab oleh suaminya, tetangga kita itu sedang memperingati hari lahirnya Nabi. Mereka meyakini bahwa bulan ini adalah bulan lahirnya Nabi. Sehingga setelah tanya seperti itu, kedua-duanya pada malam hari tidur. Pada waktu tidur, istrinya orang Yahudi ini di dalam tidurnya melihat ada sosok laki-laki yang begitu sangat tampan, begitu sangat berwibawa, begitu sangat tampan wajahnya, begitu sangat anggun perilakunya, begitu indah dipandang. Laki-laki itu ternyata datang kepada rumahnya tetangganya orang muslim yang sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Di dalam mimpi itu, perempuan Yahudi ini bertanya kepada salah seorang jamaah yang hadir di situ, siapakah gerangan laki-laki yang begitu sangat indah wajahnya, begitu sangat indah perangainya itu? Salah satu jamaah menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bertanya lagi perempuan Yahudi ini, kenapa beliau datang ke sini? Dijawab oleh salah seorang jamaah yang hadir pada saat itu, beliau ingin menghormati orang yang memuliakan hari kelahirannya. Kemudian perempuan Yahudi ini bertanya lagi di dalam mimpi itu, kalau seandainya aku menyapa kepada beliau, apakah beliau akan menjawab sapaanku? Kemudian dijawab oleh salah seorang jamaah yang ada di dalam mimpi itu, pasti beliau akan menjawab sapaanmu, wahai perempuan Yahudi. Akhirnya kemudian perempuan Yahudi ini menyapa di dalam mimpinya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung dipanggil namanya, karena memang bukan beragama Islam. Apakah Rasulullah menjawab? Dijawab oleh Rasulullah, labbaiki wa sa'daiki. Ini jawaban yang begitu sangat sopan yang diungkapkan oleh orang yang memanggil seseorang. Labbaiki wa sa'daiki. Aku memanggil, aku menjawab panggilanmu, kata Rasulullah. Kemudian perempuan Yahudi ini bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau menjawab panggilanku padahal aku tidak mengikuti agamamu? Rasulullah menjawab, aku tidak menjawabmu kecuali aku sudah tahu bahwa engkau akan mendapatkan hidayah dariku melalui perantara peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh tetanggamu yang muslim. Sehingga kemudian perempuan Yahudi ini merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga perempuan Yahudi ini merasa gembira dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah kepadanya. Kemudian perempuan Yahudi ini berkata kepada Rasulullah, umdud yadaka ya Muhammad, ulurkan tanganmu wahai Muhammad.
Untuk apa mengulurkan tangannya? Aku ingin berikrar bahwa pada saat ini aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Pada saat perempuan Yahudi ini sudah masuk Islam, di dalam mimpinya langsung terbangun perempuan Yahudi ini. Pada saat terbangun, perempuan Yahudi ini melihat pemandangan yang tidak biasa. Melihat suaminya tiba-tiba sibuk menyiapkan hidangan, makanan, minuman, seakan-akan ada acara besar. Akhirnya perempuan Yahudi ini terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian bertanya, "Wahai suamiku, engkau sedang apa?" "Aku sedang mempersiapkan acara peringatan Maulid Nabi." "Kenapa engkau memperingati Maulid Nabi?" "Karena aku melihat apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Engkau berikrar membaca syahadat di hadapan Rasulullah." Sehingga apa? Sehingga kedua-duanya bersemangat untuk memperingati peringatan Maulid Nabi, disebabkan tetangganya yang Muslim juga memperingati peringatan Maulid Nabi. Dari situ ada pelajaran yang begitu sangat penting, begitu sangat berharga. Orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi, kalau niatnya adalah niat yang baik, semata-mata untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad, akan bisa menjadikan orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dialami oleh seorang Yahudi yang hidup di Mesir. Dan ini diabadikan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Dan semoga Allah semuanya dengan berkat kita memperingati hari lahirnya Nabi, Allah mengumpulkan kita bersama Nabi. Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mencintai Nabi, dan Allah mengumpulkan kita bersama para kekasih-kekasih yang mencintai Nabi. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, Allah juga mengumpulkan kita besok di surga bersama pemimpin ahli surga, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Benar-benar pembahasan lagi belum menghadirkan sampai Quran juga dalam ukur ya. Pertama, bosan ya, kenapa saya yakin. Yang kedua, sudah terlena bosan ya, dan saya tanya akhirnya. Jadi kita langsung pas lagi ke Gus Sofi, Ibola nampak pertanyaan lain. Pertanyaan yang akan dilemparkan ke jamaah. Bagaimana? Saya akan bertanya dengan satu pertanyaan. Bisa seputar materi yang saya sampaikan, bisa di luar materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, apa alasan yang hadir ini, para jamaah ini, apa alasan kalian mencintai Nabi? Untuk jawaban ini bebas. Apa alasan kalian mencintai Nabi? Bebas, tapi nanti yang menentukan benar salahnya Gus Sofi. Ya. Ya. Lele, kami. Gerak. Kali. Ada. Tore, nggak bisa.
Pandai. Hah? Bukan salah Jo. Ini ke dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Suminah. Asal. Asal Seletreng Utara City. Begini Gus Sofi, Iya. kami keluarga besar dari Mbak Ami mengadakan Maulid Nabi karena kami cinta kepada Rasulullah. Besok mudah-mudahan kami bertemu dan mendapat syafaatnya Rasulullah, karena kami tahu kami sedang mendengarkan Gus Sofi itu. Cuma Rasulullah yang bisa memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain dari Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lainnya itu tidak bisa memberi syafaat. Sedangkan yang memberi syafaat itu cuma Rasulullah, yang mempunyai kunci untuk masuk surga itu hanya Rasulullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang membuat saya itu terdiam 1000 bahasa, karena jawabannya itu pakai bahasa hati, bahasa rasa. Masya Allah. Kalau kata anak muda sekarang itu, jangan terlalu banyak mengeluarkan kata-kata, karena terlalu banyak kata akan melahirkan dosa dan dusta. Biarlah rasa yang berbicara dengan rasa. Masya Allah ini, Masya Allah. Ini nyetrum ke hati saya ini. Jadi jawabannya itu Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya bingung mau menyampaikan apa ini. Masya Allah Gus ya. Bener nggak jawabannya? Benar ya, benar. Ya, benar. Karena meresapi dengan jawabannya itu. Saya melihat betapa hatinya itu tidak hati yang biasa, tapi hati yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Gantian. Ada lagi ya? Gantian aku yang tanya. Anak saya ngeter juga ini yang mau nanya ini. Berarti cukup satu pertanyaan. Cukup satu sudah ya. Terserah antum. Mau nanya lagi enggak? Satu lagi antum. Satu pertanyaan lagi. Konin lagi ada konin. Pertanyaan yang berikutnya, siapakah orang yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi dan dengan apa merayakannya? Siapakah orang yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi dan dengan apa merayakannya? Silakan jawab. Silakan yang mau jawab. Oh, Hadra mau jawab. Oh. Melarat. Jawabannya yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi, yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi itu sendiri. Bukan siapa-siapa. Dalilnya apa? Waktu itu Rasulullah pernah ditanya kenapa beliau berpuasa pada hari Senin. Di dalam sebuah hadis sahih beliau ditanya kenapa beliau berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Kenapa harus dihubungkan dengan hari kelahirannya?
ini semata-mata adalah merayakan hari kelahirannya. Kenapa? Apa hubungannya sama hari kelahiran? Ini berarti merayakan hari kelahirannya dengan apa? Dengan puasa. Puasa itu apa? Puasa itu ibadah. Sedangkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat juga bagian dari ibadah. Sehingga merayakan peringatan Maulid Nabi juga termasuk ibadah dan diperbolehkan. Lanjut. Kali lagi. Hadiahnya dijemput. Kali lagi. Hadiahnya mobil. Mobil-mobilan. Pertanyaan yang berikutnya. Siapakah orang yang awalnya begitu sangat membenci Nabi, kemudian dia termasuk orang yang membela mati-matian kepada Nabi dan begitu sangat cinta kepada Nabi? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, siapa yang mau? Maju. Ke depan, mereka Maju. Menurut saya Umar bin Khattab. Terus mengenai alasan juga, saya juga akan bantu jawab. Dalam surat At-Taubah ayat 128 sudah dijelaskan bahwa akan ada seorang Rasul yang akan memberikan pemikiran yang cemerlang mengenai keimanan dan akan memberikan keselamatan kepada umatnya. Beliau begitu memperjuangkan penderitaan umatnya dan akan membantu kita orang-orang yang beriman kepada Allah hingga masuk surganya. Begitu Ustaz, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama asal. Nama ini Ulfatun Hasanah. Hah? Ulfatun Hasanah namanya. Oh, tahu dari mana? Tahu dulu. Dari tetangga sini. Oh, iya. Betul jawabannya. Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah. Mobil Serke Sibuan. Siap bersolawat, siap untuk memuji baginda Nabi Muhammad, siap untuk melantunkan qasidah yang dihadiahkan ke baginda Nabi Muhammad. Ketahuilah, merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak harus mewah, tidak harus diadakan secara meriah, tidak, bisa dengan bersedekah, bisa dengan membacaan, menghatamkan Al-Quran yang dihadiahkan khusus untuk Kanjeng Nabi, bisa juga dengan ngonceng majlis Birrul Walidain, bisa dengan hadir ke majlis Birrul Walidain atau majlis-majlis yang ada di kota Gunung Saranagunan sejajar itu. Yang terpenting intinya adalah al-qurban, memeriahkan Maulidun Nabi. Yang terpenting adalah ibadahnya.
yang terpenting adalah dermah niat kula sareng ajunan Kak Dito keangkuy menyemak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasa sebaliknya bukan diupayakan atau diambil yang mungkin kita tidak mampu, bukan. Ambil semampu kita, kalau bisa diapasan kakui menyembah. Lain hal, yang terpenting adalah ibadahnya. Dak Ramadan aku bersama ajunan punya keinginan untuk menyemak, untuk mengenal bagaimana sifat-sifat dan perangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang berusaha senantiasa terus berusaha untuk menyemak, untuk memuliakan Gusti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika siap as-salawat, tunjukkan rasa cinta kita dekat baginda Nabi Muhammad. Tunjukkan rasa rindu kita dekat baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Ya Rabbi, Ya Rabbi.